kemudian sepak bola jelas, kemudian olahraga in general. Nah, salah satunya tuh Persib. Yang akhirnya kita buat acara khusus namanya Persib Berbisik. Kalau inget di Stadion Siliwangi, di bagian VIP-nya, di atas tuh dibikin panggung. Iya, betul. Nah, disitulah saya siaran. Oh. Nah, itu teh. Ya, Persib on Bandung TV, ada yang Pirwit Biru itu di mana? Kalau Pirwit Biru STV. STV. Jadi waktu itu kalau secara program tuh head to head-nya sama Pirwit Biru tuh kan sama Mang Eko. Ya, betul. Mang Eko itu kebetulan sama almarhum Mang Ai sama Mang Yana. Betul. Mereka, ya kan? Jadi Mr. Y dan Mr. Y nonton saya itu. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat pemain naturalisasi anyar. Nambah nih ya. Nambah kembali naturalisasi posisi penyerang karena Sudah deal? Udah deal ya? Sudah deal katanya. Terutama karena oleh Romani cedera. Oh ya udah. Oleh Romani cedera gara-gara main di Indonesia sih. Di presiden. Iya. Harus naik ke meja operasi katanya. Mantap. Balik lagi di Footlight, ngomongin footballnya light aja. Barengan Gusman Sige dan juga Aun Rahman. Yes, dan di episode kali ini kita kedatangan Bapak Kuntowi Yoga. Halo. Ini salah satu sosok yang cukup penting di skena olahraga Bandung ya. Untung terkontroversial ya. Kontroversial ada bahaya. Kontroversial enggak sih? Enggak sih, tapi kalau lihat di Twitter sering marah-marah beliau. Pak, apa kabar Pak? Sehat. Terima kasih banyak sudah. Terima kasih banyak sudah datang. Langsung siap Ke podcast UMKM. Iya betul. Nah ini kalau ngomongin soal Pak Yoga ini kan dulunya basicnya adalah penyiar di Pramuda. Siap. Nah itu teh gimana ceritanya bisa jadi penyiar, kan di Pramuda teh programnya sport ya. Itu teh programnya ada dulu terus Pak Yoga masuk atau Pak Yoga datang di situ untuk ngisi untuk bikin si program sport itu. Ini teh juga knowledge buat teman-teman generasi yang terlewat bahwa Bandung pernah punya radio olahraga. Betul. Kalau Pramuda sendiri memang udah erat sama olahraga ya. Jauh sebelum saya pun mereka sudah positioningnya tuh udah sports and music station gitu. Waktu saya join di tahun 2000 akhir, kemudian mulai dari scripting, produser sampai akhirnya jadi program director teh, tetap kita kental di sport. Tapi jauh sebelum saya para pendahulu tuh sudah sports gitu. Bahkan sebelum saya Pramuda itu yang ngirim reporter juga ketika kalau nggak salah Persib sempat ada pertandingan di Filipina gitu kalau nggak salah. Itu memang udah sports gitu. Tapi memang ketika itu belum dibuat rapi gitu programnya teh. Jadi pas di era saya tandem dengan program director waktu itu sampai ke akhirnya saya jadi program director. Nah itu kita rapiin gitu. Nah program Persib secara dedicated memang baru ada pas saya gitu di radio. Selain itu teman-teman radio waktu itu memang kalau suka datang ke timur belakang zaman sekarang sebelum jadi tempat kuliner ya, itu teh suka ada radio Dahlia. Gitu. Dahlia. Nah itu dia betul. Ada radio Dahlia. Cukup dekat juga mereka dengan teman-teman Bobotoh waktu itu. Saingan mereka adalah Radio Rama. Sok aya oge di timur. Kemudian Pramuda itu agak telat di era itu punya Obivan. Kita sebutnya Sportswagen. Nah, itu kita juga ada tuh di timur, di belakang gitu istilahnya. Nostalgia apa-apa. Karena justru itu menarik Kang. Sekarang radio yang ngasih informasi soal sport masih ada nggak sih? Sebagai highlights mah ada.
Oh, highlight aja highlight ya. breaking gitu ya. Tapi Kayak kalau ngasih info cepet gitu aja ya, berarti ya. kalau dedicated, kalau dulu mah kan Para Muda itu pagi kita udah punya namanya Morning Sport View. Nah, itu tuh dari jam 6 sampai jam 9. Nah, itu salah satu penyiarnya ada Ernest Prakasa ya? Mohon, Oh. Ernest. Nah, jadi dulu saya mengawali dari scriptwriter. Jadi kalau siaran jam 6, saya tuh udah harus ada di sana. Itu kurang lebih paling lambat jam setengah 5. Wih, nyubuhnya. Nyubuh. Jadi kalau bisa. bisa memang nginep. Ya. Karena Para Muda kan dulu di Bukit Pakar ya, Bukit Ah. Pakar Timur. Naik pisan kan? Iya. Naik pisan, terus kemudian kalau kebetulan saya dulu rumah di daerah Korea Condong gitu ya. Korea Condong. Nah itu tuh kan kudu lewat Cigadung, Iya. Nah, nggak ada lampu. Kan dulu kan Oh, iya, masih benar. gelap. gelap. Jadi itu kan dulu tempat jin buang anak gitu kan. Iya, Itu iya. asli gelap pisan. Iya kan? benar. Keeng ya. Wah Keeng bisa. Jadi orang ti imah kudu jam 4, ya kan? Jam 4, naik motor set itu ke atas. Dan Bandung masih dingin banget. Iya, iya. Waktu itu teh dingin gitu ya, terus keeng gitu ya, terus memang belum ada tempat banyak kafe segala macam ke atas. Masih ke atas lagi tuh Bukit Pakar gitu kan. Nah, setengah 5 udah harus ada di tempat saya bikin skrip. Iya. Dan dulu Hmm. kalau bikin skrip itu kan kita kudu connect ke ya tenan ya nyebut brand. Nggak Ya. apa-apa. Dulu kan ada Telkomnet instan ya. Ya. Anjay, Telkomnet 080989 4 kali. Nah, ya kudu di endorse ya. Nah, itu tuh kan kita kudu connect ke telepon, terus kalau masih ingat bunyinya nanti tambahin ya di editing Iya, gitu iya. kan. Nah, kudu connect tuh. Nah, Iya. sok tak connect, Oh. ya kan? Nah, kondisi internet waktu itu mah kayak gitu kan. Nah, Dan tidak populer untuk orang mengakses internet waktu itu Betul, kecuali betul. ke warnet. Nah, jadi kenapa datang pagi juga adalah karena lamun aya naon jang internet di kantor, saya kudu turun ke Dago. Oh, iya iya iya. Warnet. warnet. Buat cari beritanya. Cari warnet, berita ditarikin dulu, baru di atas diedit. Oh. Gitu, jadi kalau jam setengah 4, 15 menit, asa tahu dong ya bahaya ya gitu kan. Jam 5 acara kuliah subuh dulu, bilang dulu ke operator, nanti bilang sama penyiarnya, ini agak telat ya internet mati. Gitu. Jadi saya ke bawah dulu gitu. Jadi sok weh mereka ngacapruk weh gitu kan. Iya. Ada tuh 15 menit 20 menit ngacapruk, ngawal weh gila gitu olahraga gitu kan. Baru saya datang ngasih skrip dan di print. Oh, iya. Di print. Jadi informasi segala macam gitu. Nah, itu Ernest di sana waktu itu. Jadi sampai ke titik saya tandem sama Ernest itu mungkin 1 tahun 2 tahun setelah saya jadi scriptwriter gitu istilahnya. Ernest tuh dia dukungnya Spurs. Iya betul, Tottenham aneh Terus banget. kemudian dia dukungnya kalau di Italia tuh Fiorentina. Oh, Fiorentina kalau itu. Dia Fiorentina. Nah, ya kalau buat kita yang megang acara pagi waktu itu, di tengah maraknya judi bola waktu Iya. itu, sok aya weh gitu. Kan nelpon ya, jadi nelpon ke operator gitu. Set gitu. Tok 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 gitu. Ini ada yang mau ngomong gitu kan. Oh, siapa nih? Set nggak kenal. Oh, Nes, besok kan jadwalnya ini nih. Menang yang mana aja? Nanya. Jadi tanding kan Sabtu malam ya. Nah, kalau hari Sabtu pagi itu udah pasti kita kasih preview. Ya kan? Preview untuk Sabtu malam sama Sabtu malam sama Minggu dini hari. Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Itali. Ya kan? Dulu mah kan semua ada ya. Gratis ditonton di Gitu TV. kan. Jadi mulai dari yang kita kagok sampai ke nggak pernah serius memang kita karena tidak zaman dahulu mah mungkin kalau sekarang boleh ngaku pandit, baheula mah kita berarti pandit ya gitu ya. istilahnya ya. Betul. Nah, udah nih, tutup. Itu tuh banyak yang nelfon. Banyak gitu ya. Nah, kalau hasilnya benar, banyak yang bagus di siaran hari Minggu itu aya weh martabak. Oh, Sil. Ada apa gitu. Udah sampai belum gitu. Ya, terima kasih ya gitu. Ada weh pagi teh. Iya, iya. Jadi hari Minggu pagi tuh ada weh makanan gitu ya. Sama hari Senin pagi. Oh, Senin pagi Karena juga. pertandingan yang Minggu Karena pertandingannya malam. hari Minggu Oh, malam. iya. Gitu. Nah, itulah dinamika gitu. Seru, Perjuangan gitu. nyubuh terus kemudian bacain skor, prediksi segala macam. Kita nggak bisa kayak gini kan, nggak bisa lihat sambil oke.
gini. Nggak bisa tuh waktu itu. Kayaknya kalau misalkan dengan animo masyarakat ke olahraga kayak sekarang mah radio kayak gitu laku pisan ya kalau kondisinya sekarang. Kalau kita balik ke kondisi sekarang, animo iya, tapi akses kan juga iya. Ya, Oh, iya. Orang lebih banyak Jadi harus aksesnya. ada sesuatu yang lebih yang ditawarin sama radio kalau dia mau bikin lagi acara olahraga ya gitu. Karena kalau dulu kita bener-bener acara tuh ditunggu gitu Iya, kan. iya. Skor terutama jam 5, jam 6 kurang aja itu kan operator tuh udah diteleponin berapa skor. Iya, iya, Nah iya. kan dulu tidak di tiap rumah ada Ada TV-nya kan. nggak internet. Oh iya, Belum internet. tentu di tiap Iya, rumah ada benar. internet gitu loh. Jadinya Benar. nggak tahu mereka Iya, kan iya. gitu istilahnya. Jadi ya udah kita di paling tunggu. Jadi makanya kalau di jam 6 habis opening masuk ke segmen pertama itu pasti skor dulu. Iya, iya, iya. Skor dulu yang ditunggu. Bacain hasilnya segala macam seret klasmen gitu. Oh. Golnya kayak gimana kita nggak tahu. Tapi dibaca itu menurut orang lumayan waktu pas zaman itu ya. Yang lumayan terbantu buat tahu kalau kemarin teh let's say MU main gitu. Skornya berapa gitu. Ya selain karena kadang-kadang ada momen ya orang itu nggak sempat nonton Sport 7 lah gitu. Iya. Nah, karena kan ya udah pagi lah gitu. Tapi zaman sekarang ada nggak sih Pak yang Bapak tahu program radio yang mirip-mirip gitu? Kayaknya udah nggak ada ya. Karena aksesnya juga udah sangat Udah lebih mudah. cepat ya. Mudah bangun, ngecek. Ya dulu mah sempat ke eranya live score gitu-gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau sekarang udah nggak ke live score, langsung ke YouTube kan. Langsung Iya. aja lihat golnya. Iya. Tim saya ini menang berapa, golnya kumaha. Nanti bahan perbincangan ngemoyok saha gitu misalnya gitu. Benar-benar. Udah kayak gitu. Tapi ya ketika dulu diskusi buat di warung kopi teh jadi trigger dari radio ya. Ya. Gitu. Karena kita kalau berarti kan kalau pertandingannya malam di atas jam 9, koran pun juga nggak akan keluarin. Ya. Gitu kan. Baru besoknya lagi. Iya, benar. Si koran Si buat beritanya kan. Betul. Nah, ya itulah posisinya si para muda tuh waktu itu memang punya segmentasi olahraga yang sangat kuat gitu ya. Karena mungkin peminatnya kayak sekarang ya. Kalau teman-teman lihat kan MU tuh kalau nggak salah basisnya tuh besar di Bandung. Ya. Dan didirikan di Bandung juga. Dulu tuh Villor. Oh iya, tahu Villor. Nah, Villor ya. Tahu saya. Tahu lah. Dulu kalau beli baju-baju polos ke Villor saya. Nah, teman-teman Villor itu kan dulu ngeproduksi replika lah ya, gitu hitungannya sekarang. Jadi ya ekosistemnya tuh udah kebangun gitu. Kebangunnya kayak gitu, gitu loh istilahnya. Selain Ernest Prakasa, Pak Yoga ada nggak sih selain Ernest dan juga Pak Yoga gitu, ada nggak sih alumnus lain dari para muda yang kemudian di era sekarang jadi siapa gitu? Jadi pundit. Ya, let's say dia pundit. Kalau pundit sih enggak ya, tapi kalau politisi ada. Oh, politisi ada. Ada politisi. Baru jadi komisaris kemarin kebetulan ada. Oh iya? Iya. Yang mana lagi? Terus satu partner siaran juga itu dokter anestesi. Di Hasan Sadikin. Dokter perempuan juga, tapi fasih sekali buat ngomongin olahraga gitu ya. Jadi waktu dia siaran itu dia masih kuliah dokter gitu. Itu yang buat saya teh juga dulu waktu saya jadi produser dan jadi program director, salah satu yang sangat sulit dalam proses rekrutmen nyari itu knowledge. Iya, gitu. Jadi saya nggak terlalu peduli laki-laki perempuan gitu istilahnya, selama knowledge-nya oke, dia bisa ngikutin program dan lain-lain ya masuk ayo gitu loh istilahnya. Bahkan istrinya Ernest, Meira kan juga training waktu zaman saya tandem sama Mei itu kita siaran di F1 sama MotoGP. F1 sama MotoGP. Iya, jadi saya nggak tahu si Mei masih ingat apa enggak gitu ya, tapi banyak informasi yang saya jejelin sama dia nih, Mei, tandem sama saya, nih materinya nih lu baca dulu gitu. Dulu Hai ngeluarin majalah yang edisi khusus F1, edisi khusus MotoGP, gitu. Kita beli nih, Mei belajar gitu. Oh, nah ini sebenarnya pengen ditanyain juga kan, di zaman itu mah akses internet ya cuma segelintir orang aja yang punya. Terus dapat source-nya selain dari internet, berarti dari itu juga dari majalah, koran, bola, soccer, zaman itu ya, sportif. Ada sportif. Kalau berarti bungkus ya? Bungkus, sportif. Bungkus gitu. Nah, ya itulah jadi kita langganan semua. Cuma kan
Kalau itu untuk kita ngebentuk, jadi kalau di acara olahraga waktu itu, yang pagi itu adalah yang fresh news. Ya, di malam itu kita punya namanya Sport View Special. Sport View Special itu mungkin sekarang bentuknya udah in-depth. Jadi kalau waktu itu kita siaran kemudian kita bikin kayak gini, ya berarti udah jadi podcast. Iya, Gitu. Kita iya, ngebahas khusus misalnya balapan di pekan kemarin gitu. Jadi bukan hasil freshnya tapi analisis terkait sama balapan Iya. gitu ya. Terus kemudian kita di Sport View Special itu yang kita spesialkan memang satu sisi itu otomotif, kemudian sepak bola jelas, kemudian olahraga in general. Nah, salah satunya tuh Persib. Yang akhirnya kita buat acara khusus namanya Persib Berbisik gitu. Nah, fun fact-nya adalah jadi dulu Dian Sastro dia punya film Pasir Berbisik. Betul. Nah, Dari situ. Versi berbisik. jujur nama inspirasi namanya dari situ gitu karena ngefans sama si Dian Sastro gitu kan. Cuma ya dijiga-jiga lah Persib Berbisik, Persib berbicara sama kita gitu. Karena program khas radio banget. Khas radio adalah racing, rea singkatan. Khas radio pisan. Iya benar. Ini resep ya, ada yang mau ditanyain. Tapi kan kemudian dari udah advance gitu ya Pak ya. Maksudnya itu berarti di tahun 2000-an. Ya 2000-an awal, berarti sampai 2000 merintis program Persib itu sulit ya. Karena dulu tuh artinya yang benar-benar concern sama Persib itu nggak banyak bahkan di para muda juga gitu ya. Ya khususnya saya yang akhirnya ngedesain program, jadi kudu turun tuh ke bawah, jadi pendekatan ke teman-teman di Viking gitu ya, main ke Gurame, kemudian pendekatan ke teman-teman di manajemen gitu ya, cari kenalan di sana, cari orang dalam lagi gitu ya, karena kan kudu punya narasumber ya ketika kita bicara acara yang formatnya diskusi, ngobrol dan lain-lain gitu kan. Nah, termasuk juga bagaimana menunjukkan komitmen kita di para muda ke acara ke kegiatan Persib gitu ya. Makanya tadi, oh Persib ada di sini, Obi Fan ada gitu misalnya. Nah, fun fact juga dulu ada era di mana saya pertama kali liputan Persib keluar kota itu, jadi bawa handphone kalau boleh nyebut merek tuh Nokia jadul ya, no badak. Ya. Kalau dilempar mah lumayan lah ya gitu ya istilahnya. Nah, sama teknisi kita itu diakalin jadinya. Ini colokan di bawah gitu ya. Ini dicolok di sini. Nah, dicolokan itu kemudian kabelnya tuh bisa kebagi dua. Satu untuk monitor, satu lagi untuk mic. Jadi kebayang tuh mic. Jadi orang siaran teh kieu. Jadi waktu itu saya kota pertama yang saya kunjungi itu Gresik. Gitu. Itu canggih sih. Canggih berarti. Untuk di zaman itu ya, dari Indonesia itu apa namanya, dia memang tidak bisa invent sesuatu tapi dia bisa ngulik semua hal. Ya, kalau teknisi-teknisi radio zaman dulu mah memang akhirnya jatuhnya ngulik ya, karena kan buat importnya susah, kemudian informasi terkait sama barang, katalog dan lain-lain teh kan susah ya gitu. Jadi ya request Mang biasa tuh gitu. Gini. Kayaknya gitu. Nah, diulik tuh sama dia seret. Ya udah, jadi akhirnya kalau darurat banget kan siarannya berarti kan gini ya. Iya. Para muda Bandung lalalala gini kan nggak enak ya, kita nggak bisa monitor suara sendiri, sama nggak bisa monitor nanti di sana. Dan kayak speaker. Iya, betul. Kan nggak bisa di speaker ya kan. Outputnya gimana gitu kan. Nah, akhirnya ya udah diakalin kayak gitu, bisa bawalah liputan. Naik kereta malam sampai Surabaya pagi, terus kemudian ke Gresik naik bis waktu itu, dan ada beberapa temen wartawan yang akhirnya, karena saya benar-benar baru pertama kali ikutan ke tim gitu ya, ternyata wartawan dapat fasilitas nih, dapat kamar gitu ya, jadi Kang nebeng ya gitu. Nah itu sama teman-teman dari PR waktu itu, kemudian Tribun. Nah dari situlah akhirnya mulai pelan-pelan kenal, akhirnya punya banyak jaringan gitu ya. Jadi akhirnya, oh anak ini datang nih, oh para muda ada nih. Jadi next time diundang relatif lebih mudah. Nah tantangan kita kalau ngundang tamu kan karena tempat kita jauh di atas. Iya betul. Pasti pikir-pikir, aduh jauh. Iya.
Pak dijemput kok gitu akhirnya. Nah itu yang akhirnya bisa ngebantu lah gitu. Iya. Dari radio kan berkembang, kemudian ada TV juga nih Pak. Nah kalau di era TV itu Pak Yoga ada keterlibatan atau misalnya ada experience nggak Pak? Nah TV itu kebetulan pas Bandung TV pertama di Bandung gitu ya. Kemudian waktu itu ada STV juga. STV ya. Nah, waktu Bandung TV baru pertama, kita punya trial live commentary. Live commentary, jadi dia nayangin, ada beberapa kali waktu itu saya diundang sama TVRI untuk bikin live. Jadi, kalau inget di Stadion Siliwangi, di bagian VIP-nya, di atas tuh dibikin panggung. Iya, betul. Nah, disitulah saya siaran. Nah, itu teh tidak ada replay, Pak. Saka ingat berarti Tidak ya. ada replay, kemudian ya jadi kudu kieu kan. Ya. Waktu itu kebetulan partner siaran saya adalah Pak Yoyo Adireja. Waktu itu beliau adalah Pemret di PR ya. Sekarang kan beliau juga ada di ekosistem Persib juga. Nah, tandem lah sama beliau tuh gitu istilahnya. Saya sebagai play by play-nya, beliau sebagai analisnya dan lain-lain. Tapi kan kebayangnya nonton teh ya, gitu kan. Nonton secara langsung. Gitu secara langsung gitu Bukan dari monitor. ya. Jadi kalau pemain Persib udah pasti hafal ya dulu mah. Dari sisi gerakan, dari sisi nomor, pola dan lain-lain. Nah, kalau yang lain teuing tinggal kudu disebut gitu. Pemain lawan weh. Karena ya marketnya juga kan TVRI Jabar ya. Iya, gitu. Nah, dari situ kemudian ada beberapa kali tuh gantian jadinya. Kadang-kadang di live kan sama TVRI, kadang-kadang di live kan sama Bandung TV gitu istilahnya. Nah dari situ kemudian, Bandung TV mulai, wah ternyata Persib rame ya, karena Bandung TV itu kan asalnya dari Bali malahan. Oh gitu? Iya dari Bali TV. Oh. Jadi datang ke sini, bikin ya udah acara umum segala macam, baru kemudian saya tandem dengan beberapa produser di sana, barulah mereka ngelihat, oh marketnya Persib gede ya, gini. Akhirnya kita buatlah acara Persib on Bandung TV. Gitu. Persib on Bandung TV itu formatnya sama diskusi gini juga, ngobrol. Saya sebagai host, kemudian ngundang tamu, bisa pemain, bisa manajemen dan lain-lain. Nah, Pak Haji Umuh itu adalah salah satu sosok yang penting bagi kami waktu itu, gitu. Karena beliau belum ada di dalam manajemen kan. Sehingga kedatangan beliau itu benar-benar dinanti dalam tanda kutip karena seringkali kita bikin acara itu awalnya kita punya studio ya mungkin agak 2 kali 3 kalinya dari inilah ya. Tapi bobotoh tuh boleh masuk. Karena formatnya live. Jadi mun ayeuna mah bahasa nama live podcast. Iya, betul. Nah, datang mereka ke sana. Nah, itu tuh ditraktir sama Pak Haji gitu. Gorengan gitu. Gitu. Jadi sosok beliau tuh memang jauh sebelum masuk ke dalam manajemen memang sudah salah satunya juga. Tuh adalah ketika di acara-acara itu Persib on Bandung TV, dari acara dalam studio sampai akhirnya kita keluar studio saking banyaknya gitu ya. Jadi ya orang nonton weh diskusi. Saya juga nggak ngerti ini orang-orang nonton orang ngomong gitu loh. Tapi setelah sampai sekarang ya aya oge sih orang nonton orang ngomong gitu istilahnya. Ya Persib on Bandung TV ada yang Pirwit Biru itu di mana? Kalau Pirwit Biru STV. STV. Jadi waktu itu kalau secara program tuh head to headnya sama Pirwit Biru tuh kan sama Mang Eko. Ya betul. Mang Eko itu kebetulan sama almarhum Mang Ai sama Mang Yana. Betul. Mereka ya kan. Jadi Mr. Y dan Mr. Y ya nonton saya itu. Nah jadi akhirnya kita ngambil segmentasinya adalah lamun rek heureut mah jadi tuh namun rek rada serius di sini gitu istilahnya. Persib on Bandung TV. Ya itu mah dua tontonan wajib bobotoh karena orang nonton dua-duanya. Iya, di zaman itu. Tapi apa yang kemudian bikin si orang ya marketnya suka gitu Pak? Maksudnya kalau menurut pandangan Bapak apa yang kemudian ya bikin itu kan jadi ya keberadaan para muda, keberadaan TV lokal, apa yang kemudian bikin itu ya diterima sama publik gitu, terutama terkait olahraga dan Persibnya gitu. Karena ada market yang memang kalau menurut saya willing to listen ya, mau tahu lebih dalam. Jadi bukan cuma sekadar di permukaan gitu ya.
sama kayak teman-teman di podcast juga kan ada yang beroy gitu ya. Iya. Ada juga yang bahas agak lebih dalam Iya. gitu dan dua-duanya punya market. Maka tadi kenapa saya bilang bahwa kalau saya kebetulan karena karakternya rada serius dalam tanda kutip dipersepsikan seperti itu, jadi acara yang saya bawa teh memang bentuknya talk show kemudian agak in-depth Iya. gitu, ngedalemin gitu kasarnya. Nah, sehingga muncullah fakta-fakta yang misalnya orang belum tahu sebelumnya, latar belakang terkait sama pemilihan pemain dan lain-lain gitu ya. Karena ada satu periode di mana ketika kita teh hampir masuk jurang degradasi, pelatihnya Juan Paez ya, kalau nggak Betul. salah waktu itu. Kemudian kita ke playoff, kita ke Solo ya, nggak salah ya. Kemudian di situ akhirnya kita punya M. Yusuf yang cedera dan nggak balik-balik lagi gitu kan. Nah, ketika akhirnya tim itu berhasil survive, kemudian Juan Paez pulang dulu. Nah, Juan Paez balik, kita bertemu di hotel apa sih yang di Jalan Supratman tuh dulu mah? Hotel Mitra. Dia kaget. Karena pemain yang kemarin itu udah nggak ada semua. Oh ya. Jadi dibuangin sama manajemen. Gitu. Ketika itu ya, ketika itu. Jadi wah marah besar lah gitu ya beliau gitu. Nah, itu kan akhirnya jadi satu hal yang bagi Bobotoh yang pengen tahu gitu apa ya alasan apa yang terjadi balik itu gitu ya. Nah, itulah kita coba gali. Makanya acara kayak Persib Berbisik, Persib on Bandung TV punya marketnya. Oh, gitu tapi loh. ini juga saya baru tahu kalau waktu itu Juan Paez ngambek gitu ngelihat. Ya kan di zaman itu ketika lagi apa namanya lagi bangkit-bangkitnya tuh ada pemain kayak Lizama kan, Tobar. Nah, tapi beberapa musim depannya ya Tobar udah nggak ada. Lizama juga nggak kalau nggak salah. Di zaman itu berarti Juan Paez ngambek teh. Makanya karena aneh maksudnya sebagus Tobar, Betul. gak dipertahaninnya asa aneh gitu. Tiba-tiba pindah ke PSMS kan. Betul. Itu mah kental banget sama ya mungkin karena eranya sudah lewat ya. Sekarang kita sudah bicara profesional ya. Ya dulu mah kan ada uang, pelicin kalau mau masuk, segala macam. Manajemennya nggak tahu siapa sebenarnya manajemen kan, karena waktu itu kita masih pakai anggaran APBD kan istilahnya. Jadi ya terserah aja gitu loh. Jadi makanya wajar kalau pelatih tiba-tiba mana ya pemain orang ke Solo. Soalnya kan di musim depannya benar-benar kayak berubah beda tim gitu loh. Iya betul. Nah itu salah satu yang bikin saya aneh ngebandingin sepak bola Indonesia sama di luar teh. Indonesia mah musim ayeuna jeung musim hareup teh belang gitu. Ya, bisa. Timnya gitu. Bisa terjadi. Bisa jadi belang. Bisa terjadi kayak gitu. Tapi kalau soal perkembangan Pak Yoga kan ngalamin radio, TV, era sekarang dari ya website terus media sosial. Menurut Pak Yoga gimana nih perkembangan si media olahraga teh gitu? Sebenarnya dari semua ini yang menjadi challenge itu adalah model bisnis. Bagaimana sebuah media itu bertahan. Eta nupang challenging dari dulu ya gitu istilahnya. Kita punya market yang besar ya gitu. Maksudnya by data sebut aja semua research lah. Mau Nielsen kayak yang keluarin dan lain-lain itu pasti akan bilang bahwa market pecinta olahraga, market pecinta sepak bola khususnya di Indonesia sangat tinggi gitu. Tapi bagaimana kemudian mengkonversi itu menjadi sesuatu bagi entitas media gitu istilahnya. Apa yang dia harus lakukan untuk dia bisa bertahan. Ada satu era lagi yang saya alamin tuh berarti literally orang dari radio, TV, cetak. Jadi ada dulu tabloid Bobotoh. Iya betul. Tabloid Bobotoh itu garapan saya juga. Tabloid Bobotoh itu saya barengan dengan salah satu tokoh juga di Bandung. Sekarang beliau bantu di salah satu BUMD, Badan Usaha Milik Jarum. Nah, bersama beliau itu kita menggerakkan tabloid Bobotoh. Nah, waktu itu tadi sedikit nyambung sebenarnya ke sana ke dalam model bisnis. Nah, kalau tabloid kita relatif lebih punya perhitungan yang clear karena ada eksemplar yang terjual. Betul. Ada biaya produksinya, kemudian ada biaya manpower, operasional dan lain-lain gitu ya. Kemudian sok kita mau produksi berapa? Nah, jadi sebenarnya model bisnisnya relatif lebih clear. Oh, dengan kita punya misalnya 4.000 eksemplar, harga per eksemplarnya sekian, maka pemasukan sekian. Sehingga kita mau jadi mingguan, atau mau jadi 2 mingguan, atau mau jadi bulanan,
Itu bisa dihitung lah lebih gitu. kebayang Iya. gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tabloid bobotoh itu juga menjadi salah satu tonggak yang penting kalau buat saya karena saya belajar jadi sports marketing tuh di sana justru. Karena sebelumnya kan saya banyak di produksi ya. Baru kemudian masuk ke sports marketing tuh di sana gitu ya. Jadi ada periode di mana saya ngejual ke salah satu sponsor yang akhirnya menjadi sponsor Persib di tahun 2014. Itu adalah paket jadinya. Dapat di media, Dapat juga di dan tim. dapat juga di lapangan waktu itu karena kita belum masuk ke tim waktu itu. Jadi era saya zaman dulu mah belum ada manajemen gitu istilahnya. Sulit untuk masukin ke dalam sini dan lain-lain kan. Dan harganya juga kan main tembak. Jadi akhirnya waktu itu kalau mungkin ada yang pernah masih ingat ada periode di mana ada Honda Tapi Adi Cipta. tapi tidak ya daya Adi Cipta Motora DAM. Nah, itu tuh tidak di e-board karena urusannya lebih panjang. Jadi saya pasangnya di lampu, di tiang. Jadi kalau di Siliwangi, tiang di sisi sebelah timur itu akan menjuntai Honda gede. Nah, itu garapan saya tuh dulu. Oke. Gitu. Jadi di situ kemudian dapat paket sama di Medianya berarti. di media. Sehingga bagi brand, wah worth harga segini mah gitu ya, dapat exposure, Dipasang juga. sesekali dapat kena TV kan, Ya, gitu kan, dapat kena TV kesorot juga, gitu. kesorot TV juga, tapi market yang di sisi barat, kemudian tim utara dan selatan ngelihat tuh Bisa ke lihat arah- juga. Terpapar ya. ke arah brandnya. Tapi ketika mereka beli tabloidnya, nah itulah informasi lebih banyaknya tentang si brand tuh ketemunya di sana. Iya. Nah, buat saya malah kayak lebih make sense zaman dulu kalau kita bilang bagaimana sebuah media bisa bertahan ya. Bahkan dulu, punten, saya punya tim sales yang masih bisa jualan ke obat kuat. Itu ngalamin, iya. Bos. Yang Iya. pil biru, Pil segala biru. macam. Pil biru. Mereka punya daya beli. Hajar jahanam. Iya, mereka punya daya beli untuk bayar iklan. Iya. Karena harganya, sekian ya, oke. Masih bisa Iya. sama mereka masih Berapa dibayar. eksemplar? 5.000. Wah, lumayan. Jadi kasarnya misalnya dia bayar 2 juta, tapi ada 1.000 aja misalnya ya, 1.000 eksemplar. Artinya kan dia per eksemplar tuh costnya cuma 2.000. Iya. Nah, kita nggak 1.000 eksemplar, kita lebih dari itu. Jadi buat mereka ngitungnya, dengan spending segini, jika orang nyetak flyer, tapi lebih murah gitu Iya. waktu itu mah. Lumayan menarik dan lumayan pusing. Ari si tabloid bobotoh teh dulu yang bikin apa namanya teh bikin edisi khusus tim Persib zaman Indra Thohir bukan sih? Ada tuh dari pemain-pemainnya ada profilnya. Nah, waktu itu tuh juga ada beberapa memang karena eranya pas era TV itu ada Bandung TV, ada STV sama kurang Poho Hijedi PJTV gitu ya. PJTV ya. Yang akhirnya bikin juga tuh acara Persib kan. Nah, era tabloid itu juga gitu. Ada Bandung TV, ada tabloid bobotoh, ada Persib Plus. Kalau teman-teman masih ingat, terus kemudian ada apa. Jadi era cetak tuh juga banyak. Bahkan teman-teman Viking pun juga ngeluarin majalah. Iya, majalah. Sebenarnya di era itu gitu Nah, istilahnya. orang teh meuli teh majalah eta tapi Persib Plus inget lagi karena dua tamu kita ya kan, di episode sebelumnya kan Pak Evi juga gitu. Ngomongin Persib Plus jadi inget pernah punya Iya, juga iya. gitu. Nah, tabloid bobotoh itu berevolusi menjadi radio sehingga akhirnya sekarang diakuisisi oleh Persib. Bobot FM. Oh gitu, sejarah ya. Sejarah nih. Jas merah. Jasmel. Jangan sampai melupakan sejarah. Di episode sebelumnya kan kita udah ngundang Kang Hefe nih, Pak. Beliau ceritain juga soal si Mamaung gitu. Bagaimana berdirinya dan lain-lain. Nah, ini pengen dengar versinya dari Kang Yoga gitu. Kalau dari Kang Yoga, apalagi terkait dengan bagaimana perkembangan media di Bandung juga gitu soal Persib. Nah, itu kalau dari versinya Kang Yoga, gimana di soal si Mamaung? Kalau saya si Mamaung tuh, saya bukan original founder ya. Original foundernya Kang Hevi, Mang Oto, kemudian Adrian juga. Mereka yang sudah mulai si Mamaung dari zaman forum, mereka bikin gopersib.com dan lain-lain gitu ya. Saya di-invite untuk bantu adalah karena mulai saat itu saya sudah mulai memposisikan diri sebagai sports marketers. Gitu jadinya. Nah, berarti kurang lebih di tahun 2009 ya, 2009 mulai berinteraksi sama mereka di media sosial dulu. Kemudian premis si Mamaung tuh sebenarnya sederhana sih waktu itu.
bahwa media-media.com yang ada waktu itu, Ya. mereka itu copy paste dari media cetak. Hari ini ada berita apa, udah dinaikin. Dinaikin. Hari ini ada Oh, apa, iya. dinaikin. Seperti nah, kita sedikit membedakan dengan kita ada orang yang turun nih ke lapangan. Ya, kita Gitu. ada jurnalis khusus. Kita ada jurnalis, ada fotografer, segala macam. Walaupun waktu itu semuanya masih nyambi ya, gitu istilahnya. Bahkan Kang Hevi, semoga beliau cerita bahwa waktu itu dahsyatnya dia tuh adalah ini media nyala, posisi beliau itu masih di Arab. Iya, Ya, ini cerita juga itu soal itu. Jadi memang itu luar biasanya beliau Kang Hevi waktu itu ya. Jadi ya udah kontributor segala macam. Nah, jadi berita kita dianggap berbeda dan lain-lain. Apalagi waktu itu mungkin era awalnya Twitter, era awalnya Facebook gitu ya. Engagement awalnya tuh memang dari sana. Makanya kalau sampai sekarang mungkin kalau di Twitter, di X itu followersnya si Mamaung yang paling banyak ya. Betul. Gitu. Nah, baru kemudian pindah ke era. Tapi memang balik lagi di era digital si Mamaung itu adalah early adapter gitu. Mereka yang pertama kali banget mengadaptasi teknologi dari website dan lain-lain. Kalau nggak salah 2010 atau 2011 itu kami dapat penghargaan dari The Marketeers ya sebagai salah satu best community yang ada di Bandung waktu itu gitu ya. Dan tahun 2012 kalau nggak salah itu kita dapat top 100 youth women netizen waktu itu. Jadi saya kebetulan mewakili aja buat teman-teman si Mamaung gitu. Jadi kita masih bingung ya waktu itu apa sih artinya penghargaan ini gitu. Di persepsi saya adalah ya best lah gitu ya. Tapi bestnya buat apa gitu? Karena saya ngerasa waktu itu bisnis can nanaon gitu ya. Ternyata bagi mereka itu adalah media yang dianggap bisa mempengaruhi ekosistem, mempengaruhi industri dan lain-lain. Dan ya mungkin alhamdulillahnya sampai sekarang kan si Mamaung tuh berarti umurnya udah 16 tahun ya gitu istilahnya. Dan kita masih alhamdulillah masih ada lah gitu sekarang. Masih bisa menikmati konten-kontennya di YouTube. Ya kan jadinya berkembang juga jadi podcast kan sekarang si Mamaung dengan pandit-pandit yang pandit-pandit lagi Nuti si Mamaung akhirnya jadi punya acara sendiri di Jakarta gitu-gitu. Kang juga nonton gak sih pepunditan gitu yang podcastan? Karena sekarang saya seneng ya karena apa? Karena akhirnya banyak ya. Jadi punya banyak opsi lah. Tinggal cocokin aja sama karakternya yang mana. Jadi kalau saya nonton ya mungkin saya akan cocokin sama yang karakter yang saya tonton. Awalnya tonton semua gitu ya, oh ternyata orang cocok iya gitu. Jadi oke, ketika dia bikin sesuatu yang baru, saya akan nonton gitu istilahnya. Sebagian besar saya nikmati dan saya nonton, cuman satu yang saya enggak. Siapa? Ya nggak usah disebut ya. Kirain mau nyebut. Ya, karena followersnya banyak soalnya. Jadi saya takut. Sebut saya A. Aun. Ya kan misalnya karena Pak Yoga kan ngalamin ya Gen, kalau misalnya kita mengkategorikan Ernest waktu itu bawain, berarti kan dia udah masuk unit juga itu. Berarti kan pada saat itu gitu. Ernest, terus juga Coach Ripan gitu. Makanya kita juga pengen tahu juga menurut dengan banyaknya kategori tadi, dengan bahkan ada yang ya tadi juga Pak Yoga bilang, kalau saya mah ya sesuai preferensi we gitu. Tapi perkembangan mereka kalau misalnya apalagi dengan latar belakangnya Pak Yoga, kenapa bisa terjadi gitu tuh? Ini nggak punya pandangan? Saya sih sangat mengapresiasi teman-teman yang bisa menempatkan sesuai dengan konteks ya. Artinya dia sebagai apa tuh maksudnya gini, latar belakang lo apa sih? Kemudian komentar atau pendapat yang lo sampaikan di dalam acara lo itu terkait sama hal apa sih gitu misalnya. Itu akan enak gitu ya. Contoh nih misalnya kayak Ripan lah gitu. Ripan punya kedalaman yang cukup ya untuk dia paham kondisi di grassroots gitu. Jadi dan kalau ngelihat ke database di kepalanya dia itu kan kayak dia sebut pemain di era sekian tersebut bisa. Ini bisa. Jadi kedalaman dia sebagai seorang jurnalis kemudian yang dia ungkapkan di dalam acara-acaranya dia ya udah pas di situ gitu istilahnya. Dia nggak ngalor ngidul gue bisa nih ngomentarin bahwa ini tuh jelek gitu. Kalau menurut saya sih
ketika udah sampai di level itu agak lewat ya, gitu istilahnya. Karena kebetulan saya orang data, jadi suka yang kunaon gitu, Iya. misalnya. Si iya butut, kunaon gitu. Iya. Why? Si iya halus, kunaon gitu. Nah, dan akhirnya kenapa lu memberanikan diri untuk ngomong itu dan lain-lain gitu. Nah, bagi saya lebih enak ketika misalnya teman-teman pandit yang memang punya data gitu. Kalau di gua sih dia tuh gini loh, A, B, C, D, E, F, G. Oh, oke. Kemudian misalnya perubahannya Inter Milan tuh sekarang polanya gini loh. Karena dulu, nah dia bisa bercerita di situ gitu loh. Tapi nggak bilang bahwa Inter butut, kamari eleh lawan PSG gitu misalnya. Atau kebalikannya nih, PSG kemarin bagus. kalah lawan Chelsea gitu misalnya. Nah, nggak apa-apa bututnya, tapi argumen lu apa gitu. Iya. Tidak menjelaskan. Iya, kalau lu menjadi emosional pandit, menurut saya mah mungkin lu punya market sendiri juga ya. Iya, Sama-sama orang-orang yang emosional Iya, juga betul, ya. betul. Ya mah enggak gitu. Betul kan ya, saya juga memperhatikan lah orang-orang yang mengaku pandit ini. Yang tengah ngomong karena orang yang kikieuan oge. Ada beberapa yang kok gini-ginian doang bisa ya bikin. Nah, punten gue potong. Saya takutnya tuh ada perubahan di currency-nya. Currency itu apa ya? Satu hal yang sama yang kita lihat ya. Dalam hal ini kalau currency lu adalah engagement, ya kita bisa jadi beda mazhab. Oh iya, betul. Gitu. Betul, Jadi kalau lu emang cuma mau cari engagement, wah udah, mungkin gue bukan market lu gitu loh. Misalnya kayak berapi-api itu si iya kia gitu misalnya. Tanpa punya argumen segala macam. Oh ya banyak yang akan iya nih gini. Wah gue senang lu bersuara, tapi suara lu kosong kan sebenarnya. Tapi lu dapat engagement. Nah, currency lu engagement ya gue boleh bilang bahwa ya kita beda mazhab aja gitu loh. Oh iya. Gitu sih. Maksudnya gue nggak bilang bahwa lu butut juga gitu istilah. Udah kita berbeda lah gitu. Iya. Nah itu karena lihat ada yang ngereaksi sebuah pertandingan terus isinya cuma maki-maki doang. Oh, ya begini juga banyak yang nonton ya gitu. Betul. Karena penasaran sama itunya. Ternyata yang gitu juga ya. Ininya marketnya ada gitu. Orang yang beneran emang dengerin orang marah-marah lagi gitu. Betul. Gimana walaupun orang kan sebagai orang yang sadar. Tapi ada juga yang suka. Ada. Ya mungkin karena penonton juga ngelihatnya, oh ini reaksi emosional yang sama seperti saya. Betul. Jadinya ya udahlah nonton ini aja ya. Betul. Untuk untuk data dan saya mah nggak mikirin, yang penting mah iya ayeuna butut bener gitu. Ya. Kayak gitu kali ya. Gitu. Memang ada marketnya. Iya, karena beda market, beda mazhab tadi. Beda mazhab aja. Dan juga lebih aman orang. Iya tayang, kemudian dikutip, tak, dipotong, lalu rame. Padahal maksudnya Nah makanya di acara ini juga ada Aun Rahman karena dia yang berkutat di data. Saya mah tidak pernah menyebut saya pandit ya, jadi karena tapi juga ini juga fenomena apa ya? Saya juga sebenarnya dari dulu pas dia masih jadi jurnalis gitu. Event itu kemudian beralih ke layar, nggak pernah mengklaim diri teh pundit gitu, bahkan nggak enak gitu ya. Kesannya kalau politik kayak kesannya advance pisan, terus sophisticated banget lah gitu ya. Tidak pernah ngeklaim, tapi kan kemudian ya warganet tuh udah ngecapnya pundit gitu. Agak berat juga jadinya. Jadi itu ada beban gitu. Aduh. Nah dulu kalau gitu. Balik ke era tadi radio ya gitu istilahnya, karena akses itu masih sangat terbatas. Jadi waktu kami di Paramuda itu cukup sering juga bikin nobar. Dan akses untuk ke pertandingan internasional kan susah ya, kudu langganan apa segala macam, kudu parabola, kudu nginstall naon gitu kan istilahnya kayak gitu. Jadi akhirnya ada event-event yang kita cukup sering. Nah, ketika itu terjadi, kebetulan posisi saya tuh akhirnya mungkin kalau sekarang biar gampang bahasanya saya sebagai panditnya, gitu istilahnya, karena Ernest itu akan sebagai MC-nya. Atau moderatornya gitu istilahnya. Walaupun secara kedalaman data dan lain-lain, Ernest cukup tinggi juga gitu istilahnya. Tapi ngobrolnya emang jadi enak. Kalau MC-nya ngerti data, kemudian yang diajak ngobrol juga orang yang paham gimana histori si players dan lain-lain. Nah, ketika itu kita bisa bicara bahwa di acara ada MC, ada panditnya. Karena orang yang nonton
perlu dapat konteks Betul. gitu. Iya, Oh, iya. misalnya nih MU lawan Liverpool gitu misalnya. Oh, di Liverpool ada John Arne Riise nih gitu misalnya. Oh, Riise tuh pemain yang karena tidak semua juga baca bola dan Betul. lain-lain gitu ya waktu itu gitu kasar. Dan akses internet juga masih sangat kecil gitu. Jadi ketika kita jelasin, kita terangin ada sejarahnya, ada ininya, itu masih dapat perhatian gitu loh istilahnya. Tapi di saat itu pun saya itu nggak berani kalau analisis. Saya hanya menampilkan data dan fakta. Jadi akhirnya kayak misalnya, wah tadi gimana nih analisis gol tadi gitu. Nah, saya suka janjian sama Ernest. Terus kita jangan analisis ya. Gitu. Karena mungkin kapasitasnya orang lain playernya, si Etage lain player gitu istilahnya kan. Tapi kita bicara, wah gol tadi menarik ya gitu. Nah, kita bahas, oh iya misalnya ketika itu biasanya si player A tuh dia agak ke sini loh. Iya, iya. Nah, cuman dalam tadi kalau kita lihat dia ternyata agak lebih maju dari biasanya. Nah, kita akan bicara Lebih kayak gitu. base ya, dari faktanya di lapangan aja. Betul. Gitu. Iya, betul. Nah, kan sebetulnya mah knowledge-nya ada ya Kang Yoga teh. Kenapa nggak lanjut jadi pandit tuh kan? Suaranya juga oke ya, maksudnya masuk. Suaranya masih Karakter bisa. Suara karakter radio pisan. Saya Iya, tuh ada satu periode di sekitaran tahun 2005 ya, 2005-2006 tuh saya ke Jakarta. Saya itu jadi host play by play Oh ya? buat waktu itu Kopaji Samsu. Oh iya? TV Baru 7. tahu ini. Jadi dulu ada kompetisi pramusimnya. Bukan pramusim, itu jalan kayak Piala Jalan, Indonesia. sebelah, Oh iya benar. barengan. Piala Indonesia. Kayak FA ya? Kayak Ya, FA Cup. FA, Iya, betul. Zaman itu bisa, Bos. Barengan. bisa ya. Pak Aun yang ngomong ya Pak. Saya cuma mendorong. Ya waktu itu saya play by play buat TV 7, TikTok Bandung Jakarta. Baheula mah kan berarti can aya MBZ, bahkan belum ada Cipularang ya waktu itu ya. Oh iya, Jadi iya. naik salah satu travel, turun, kemudian travelnya kebetulan dekat sama Stasiun TV-nya. TV 7 waktu itu. Jadi ya udah tinggal jalan kaki lah. Play by play, beres jam 8, pulang lagi. Anjay. Gitu. Capek zaman itu mah berarti ya. Nah, Teman-teman capek bisa berarti. Iya. saya merasa bahwa ya akhirnya saya menemukan bagi saya kayaknya lebih cocok untuk jadi marketers. Itu sih iya, sebenarnya. Lebih ke menemukan jalan yang berbeda aja. Iya, gitu. iya. Bukan berarti tidak laku teman-teman. Ketika saya juga merasakan hal yang sama dengan Pak Yoga. Ada hal yang lain yang dikejar aja. Nah ini ada pertanyaan titipan ini mah dari si Dika. Iya. Nah kenapa sekarang lebih memilih membuka tempat gym dan jualan keripik? Urang nulisnya kan kenapa membuka tempat gym di taman ke si Dika jualan keripik? Yang jualan keripiknya ditulis ya. Kalau gym memang masih sangat nyambung ya sama saya di olahraga lah gitu istilahnya. Ada satu titik di mana saya tuh ketemu lah sama satu orang yang kayak udah pernah juga jadi tamu Betul di sekali. sini ya. Coach Digul lah gitu istilahnya. Nah, Coach Digul tuh ketika itu masih jadi pelatih di Persib. Kebetulan nyambung sama beliau itu adalah karena beliau itu dulu adalah pemain tim nasional baseball di Indonesia. Dan klubnya dia di Bandung itu adalah klub yang sekarang adalah klubnya anak saya. Gitu. Iya. Jadi ngobrol nyambung. Oh Persib, oh Kang Yoga. Oh iya gitu kan. Nah, ngobrol kemudian beliau nanya, "Kang, gimana ya next?" Apa segala macam. Ya udah coach, saya bantuin. Jadi Fit Goal itu dulu memang brand yang khusus hanya di Goal. Ceritanya teh. Jadi ketika beliau masih di Persib, kemudian masih keluar tehnya mau kemana nih gitu istilahnya ya. Saya mau tekunin ke arah Performance coaching, sport performance dan lain-lain atau gimana ya gitu. Jadi kenapa saya kasih nama Fit Goal? Itu adalah karena Fit Goal. Fit bersama Digul. Dari sana ternyata. Gampang weh. Dari Pasir Persik, Persib Persik. Fit Goal. Nah, bersama Digul. awalnya gitu istilahnya. Tapi karena orang brand marketing jadi fit with your goal lah gitu istilahnya jadinya kan. Nah, ya masih nyambung gitu istilahnya. Kalau bagi saya sampai ke satu momen di mana
awalnya Fit Goal itu brand kelas. Jadi kelasnya di Goal itu dikasih nama Fit Goal ya gitu. Jadi kita masih nebeng lah di salah satu gym partner gitu ya. Sampai ke satu waktu ditawarin, Kang mau nggak Fit Goal jadi gym sendiri gitu. Sama di Goal lihat-lihat gitu ya, kemana duit dari mana gitu kan kita nggak tahu ya gitu. Udahlah jalanin aja lah gitu, jalanin akhirnya ada jalan. Gitu. Jadi lahirlah titik pertama kita yang di Antapani gitu kan. Ini juga pernah jadi member. Teman-teman saya ada yang di sana, si Takur. Oh iya. Si Takur teman saya di sana, ngajakan wae. Nah, ya dari sana sampai sekarang mungkin kalau saya ngerasa bahwa ini future saya malah di sana. Jadi karena ada momen di mana saya juga menyadari bahwa di marketing tuh kita akan harus punya banyak koneksi, kita punya banyak backup dan lain-lain. Ya udah itu masih saya jalanin gitu sebenarnya. Tapi sampai sejauh mana kita akan tetap punya itu dan lain-lain sehingga akhirnya ya nu Fit Goal mah nu urang sorangan ya gitu loh. Jadi harapannya bisa berkembang. Jadi ya bisnis masa depan mah di situ kalau buat saya. Iya. Keripik perlu dijawab? Mangga itu mau dijawab. Itu mah barangkali pemirsa di rumah belum tahu aja gitu. Kalau keripik mah memang karena jadi Maicih ya. Maicih itu memang punya keluarga. Gitu. Jadi dari awal Maicih ada itu ya di keluarga lah gitu istilahnya. Kebetulan itu adik ipar, suami istri, mereka yang foundernya gitu istilahnya. Tapi dari awal Maicih ada itu hubungannya sangat erat karena ya barang taruh di rumah gitu ya. Betul. Kemudian saya juga bersama beberapa teman-teman marketers dulu mah zamannya Twitter. Jadi kalau berkali-kali ditanyain, Mas kalau kita ulang Maicih sekarang bisa nggak se-booming dulu? Nggak bisa. Kenapa? Brand, karena karakter waktu itu tuh terbantu banget sama Maicih. Orang biasa makan keripik pedas, belum berlevel, ya ayah level. Itu satu tuh keunikannya. Yang kedua adalah waktu itu Twitter lagi booming banget. Betul. Nah, akhirnya ya karena saya waktu itu juga kerja di agency gitu istilahnya, saya punya temen tuh info Bandung, info Jakarta, info Jogja, info Denpasar, info Surabaya, info Bogor. Dulu mah ada akun-akun gede kayak terselubung, mention ke terbaik. Itu jadi tinggal kirim. Cobain ya gitu istilahnya waktu itu. Dan zaman dulu belum zaman endorsement kan? Iya betul. Belum zaman buzzer. Jadi ketika orang bercerita tentang produk original, tulus gitu beneran. Genuine gitu. Jadi akhirnya Iya bener. Kayaknya itu adalah makanan viral pertama di Indonesia deh ya. Sebelum itu saya nggak ingat deh. Milahnya sih harusnya sih ya. Karena saya 2-3 minggu lalu saya diundang salah satu kementerian untuk jadi moderator acara UMKM lah gitu ya. Saya mewakili Maicih cerita di Braga. Jadi saya ingat Braga tuh salah satu titik di mana kita sangat historis di sana ya. Karena Braga itu antrian untuk beli Maicih hampir 800 meter. Keren. Anjir hampir 1 kilo. Bro. Hampir 1 kilo memang. Jadi pas lagi ngelihat lagi foto teh aya. Iya sih, tapi pas lihat terus saya lihat dia panggung terus ngelihat ke sebelah sini. Sabaheula mah di dia ya gitu aja. Jadi saya bilang sama waktu itu kebetulan ada salah satu menteri juga yang Pak ini dulu kami antriannya di sini. Nah, pas ngomong kayak gitu si menterinya, "Oh iya saya tahu." Karena saya juga nyobain keripik Maicih. Jadi ketika beliau ngendorse Maicih, saya kasih Maicih ke beliau tuh fasih ngomong Maicih. Karena maksudnya nggak diada-ada ya, karena ternyata tahu gitu loh istilahnya. Saya ngobrol sama adik saya, si Pak Menteri kenapa ya bisa tahu gini. Pak Menteri teh orang Jawa Timur ya? Iya. Oh, dulu salah satu tempat lain selain Bandung di mana ini booming pisan itu Surabaya. Oh di Surabaya. Oh iya. Jadi ya dari dulu sampai sekarang ya saya Maicih, tapi mungkin masuk sebagai manajemen baru. Baru. Jadi karena itu kan ya tadi karena adek ya bantu dari dulu segala macam. Tapi itu legendaris tuh waktu pertama kali muncul tuh orang penasaran, FOMO lah kalau zaman sekarang bilangnya FOMO. Pengen tahu gimana rasanya karena booming banget dan susah didapatnya. Kalau mau dapat tuh harus ngantri panjang kayak gitu. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang buka juga di mana gitu.
Jadi waktu itu juga kan akhirnya kita men-trigger banyak keripik lain. Ya. Iya, Ada betul. beberapa yang kan Maichi itu sekarang usianya ke-15. Enak, 15 tahun. Jadi kami ada rebranding tahun ini, awal tahun di bulan Februari kemarin kita ada rebranding, kita segerin lagi lah mereknya, si emaknya Iya. lebih keluar gitu ya. Terus waktu lagi ngeproses bikin event, ngeproses storytelling dan lain-lain tuh kita dan orang geus di tahun 2010-nya gitu. Tahun ini tahun ke-15 gitu loh. Ternyata gitu. Wah. Geus kolot. Ini nih informasi yang baru saya tahu soal Maichi. Sebetulnya saya pengen ngobrol soal gimana industri sasana tempat gym, tapi kayaknya waktunya ini mah perlu episode khusus buat ngebahas itu Betul. kayaknya. Kayaknya harus khusus soal yang itu. Kita belum khusus soalnya. Iya, karena kan kalau misalnya dilihat sekarang tuh kebutuhan orang terhadap tempat gym lebih besar daripada dulu kan ya. Iya. Kayaknya udah masuk ke lifestyle juga gitu. Masuknya. Terus nggak terkesannya nggak se-eksklusif dulu. Dulu kalau misalnya mau ke tempat gym, aduh malu, kayak Karena dulu kan kita didominasi mega gym ya istilahnya. Iya. Jadi harus di mall, Iya betul. masuk dulu segala Yang macam. alatnya ini banget. Ya sekarang udah lebih apa ya? Lebih umum lah. Lebih gitu. umum ya. Jadi lebih apa? Dan kemudian terbantu juga sama kemarin pandemi. Oh. Jadi pasca pandemi COVID itu memang minat orang terhadap gaya hidup sehat tuh memang naik banget. Iya, naik ya. Naik banget gitu. Makanya sekarang justru kebalik, yang tadinya bikin di mall itu gym-gym itu malah tergerogoti sama gym-gym yang Yang ada menengah, yang menengah, gym-gym yang betul. kecil gitu istilahnya. Karena dari sisi harga jauh lebih Bersahabat, bersaing, ya. kemudian dari sisi tempat orang tuh kudu ke mall gitu. Iya, betul. Oh ada nih yang terdekat di mana gitu Oke. istilahnya. Jadi kalau dari sisi industri olahraga sendiri juga kalau menurut saya ya hidup ya, Iya. ekosistem kebugaran lah bisa bicaranya. Betul, ekosistem kuburan. Nah, ini kita bakal bahas di episode yang nanti Kapan? lah kalau masih ada waktunya. Untuk yang sekarang dicukupkan sekian dulu aja kali ya. Ya. Terima kasih Matur nuwun banyak pisan. informasinya dan sudah hadir di Foodlight. Kang Yoga. Siap. Ini nanti saya support juga lah si Foodlight. Jadi habis itu ada sesuatu buat si narasumber gitu. Boleh. Boleh banget. Go. Dengan senang hati. Dengan senang hati kita mah. Terima kasih Kita banyak. polos sebagai podcast UMKM diomongin soalnya. Seru banget tadi obrolannya seputar acara sport sebetulnya sebelum adanya podcastan soal sepak bola, para muda sudah melakukannya duluan. Itu Betul. kalau misalkan episode-episode di para muda masih ada rekamannya di posting ulang mah jadi itu. Ya sayangnya Kayaknya. mungkin belum waktu itu mah kesadarannya masih Iya. ini. Belum. Betul. Kata Kang Evi cuma pengarsipan ini. Pengarsipan. Kurang. Benar. Sekali lagi terima kasih buat Kang Yoga yang sudah Turun. hadir di sini. Terima kasih juga buat teman-teman para pemirsa yang sudah nonton dimanapun Anda berada. Kalau misalkan suka dengan tayangan kami bisa traktir. Traktir karaktiluan sih selama 2 bulan ini. Terima kasih yang sudah traktir. Tapi atur nuhun. Ayo bro, let's go bro. Traktir. Ya karena waktu jual lah yang memisahkan kita. Kita bakal ketemu di Foodlight minggu depan. Saya Gusman Sige pamit. Saya Aun Rahman pamit. Kang Yoga pamit dan juga kru juga pamit. Kita ketemu di Foodlight minggu depan. Assalamualaikum.